Selamat malam, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan, kita hari ini dari Selasa 2 Juni 2020 boleh jumpa di dalam program Renungan Malam Sebaot. Dan kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami di sepanjang hari ini masih boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan. Terlebih malam ini masih punya waktu untuk boleh bersama dengan Tuhan di dalam momen kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus dan jadikan kami untuk boleh berpengertian sehingga kami pun semakin rindu dalam melakukan firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan 26. Firman Tuhan mengatakan demikian. Keturunan Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henoh menurut nama anaknya. Bagi Henoh lahirlah Irad. Dan Irad itu memperanakan Mahuyael. Dan Mehuyael memperanakan Metusael. Dan Metusael memperanakan Lameh. Lameh mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zillah. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya adalah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zillah juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua orang tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zillah, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang punya sejarah hidup. Semua orang punya cerita masa lalu. Tidak ada yang luput dari hal itu. Saya pun punya sejarah hidup. Ibu bapak pun dan saudara punya sejarah hidup. Nah, sejarah hidup inilah yang juga Tuhan hadirkan di dalam pembacaan kita. Sejarah kehidupan manusia yang kelam,
ketika Kain membunuh Habel. Dan ternyata di dalam keturunannya pun muncul anak-anaknya juga atau keturunannya juga yang menjadi pembunuh. Oleh karena itu, ada hukum 7 kali lipat, dan karena membunuhnya lebih berarti 77 kali lipat. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, lalu kemudian setelah dipaparkan apa yang menjadi permasalahan dalam keturunan Kain di sini, Alkitab kita memberikan satu kenyataan baru. Adam dan istrinya diberikan karunia anak. Set diberi nama. Dan Set pun kemudian bertumbuh dewasa, dan Set pun dikarunia anak. Namanya Enos. Tapi seperti apa yang Adam harapkan, karena Set itu merupakan ganti Habel yang dibunuh oleh Kain. Dan ternyata keturunan inilah yang kemudian menjadi keturunan yang lebih baik. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dari Alkitab yang kita baca ini Tuhan mau bilang bahwa Ia sendiri mau supaya segala sesuatu yang runyam, segala sesuatu yang rusak, segala sesuatu yang tidak baik itu akan tergantikan dengan yang baik. Disitulah makanya tema renungan kita pada malam ini diberi judul Membarui Citra Diri. Dari citra Kain yang tak lepas dari apa yang dialami oleh keturunannya, Tuhan juga menghadirkan Set yang merupakan citra dari Habel. Dan disitulah bahkan Alkitab kita merekamnya ketika Enos dan juga Set mereka sama-sama taat kepada Tuhan. Disitulah awal manusia memanggil nama Tuhan. Ibu bapak saudara, malam ini kita mau merenungkan tentang kehidupan kita. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bahwa Tuhan juga mau pakai sejarah hidup kita. Sejarah kita hidup tidak selamanya baik. Sejarah hidup kita tidak selamanya mulus. Saya dan ibu bapak saudara mengalami berbagai hal di masa lalu. Tetapi apa yang kita alami sekarang? Saat kita ada hari ini, saat kita sama-sama boleh menyaksikan program ini, itu merupakan bukti bahwa Tuhan masih memelihara kita. Oleh karena itu ibu bapak, hidup ini seperti kita berkendara. Di kendaraan kemudian dilengkapi dengan kaca spion. Baik kendaraan roda 4 atau roda 2. Apa yang terjadi jika kita hanya melihat kaca spion dalam berkendara? Saya yakin akan terjadi kecelakaan. Apa jadinya juga saat kita berkendara tidak memperhatikan kaca spion? Bisa jadi kita juga akan celaka. Oleh karena itu ibu bapak, Tuhan mau kita hidup ini seperti berkendara. Melihat terus ke depan. Melihat terus apa yang ada di depan. Memiliki visi bersama Tuhan. Dan sambil kita melihat spion iman kita. Jika ada kesalahan, jika ada kekecewaan, jika ada kekurangan, kita bisa melihat bahwa hal itu jangan sampai kita ulangi. Tuhan mau pakai sejarah hidup kita untuk kebaikan kita, bukan untuk menjerumuskan kita. Yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang sejarah hidup. Tadi dikatakan bahwa tidak semua orang punya sejarah hidup bagus. Tapi banyak orang yang sejarah hidupnya justru sangat mengenaskan. Tetapi ketika ia bisa bertahan bersama Tuhan, melihat ke depan bersama Tuhan, berarti sama-sama kita mau dibilang, ayo kita boleh berkata, masa laluku, oke.
sudah dirusak oleh si jahat. Tapi masa depanku, itulah yang Tuhan atur. Di masa pandemi ini, ibu bapak saudara, kita diajak untuk merenung bahwa mari kita renungkan apa yang terjadi sebelum masa pandemi ini ada. Apa yang terjadi sebelum kita mengalami hal yang kurang menyenangkan seperti akhir-akhir ini. Adakah kita juga bersalah kepada Tuhan? Adakah kita bersalah dalam kita beribadah? Adakah kita kurang melayani Tuhan? Kurang melayani sesama? Tuhan mau pakai itu semua untuk kemudian kita melewati masa pandemi ini dan kita mempersiapkan kehidupan yang dengan pola normal baru. Kita mau beri apa untuk Tuhan? Kita mau beri apa untuk sesama kita? Mari ibu bapak saudara, bersyukurlah Tuhan mengasihi kita. Biarlah masa lalu kita menjadi pelajaran, pengalaman yang mengajar kita. Dan masa depan kita tata menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sejenak boleh kami baca dan renungkan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan telah tegaskan di dalamnya. Kiranya Tuhan mau pakai masa lalu kami untuk kebaikan kami. Supaya di masa depan kami juga boleh menatap selalu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus menata kehidupan kami sehingga masa depan kami terus menjadi baik bagi Tuhan dan juga sesama. Kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan mau pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Siapapun mereka, bahkan kami yang saat ini menyaksikan program ini, Tuhan juga tolong kami, sembuhkan kami Tuhan dengan kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah, sehingga mereka juga dimampukan menghadapi masa sulit ini, sehingga menjadi kebaikan buat kami sebagai masyarakat. Kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan, berkati supaya pelayanan terus menjadi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi umat. Dan Tuhan berikan hikmat kepada para pelayan-Mu untuk boleh terus dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan di tengah masa-masa sulit saat ini. Kami menyerahkan istirahat kami malam ini, Tuhan juga beserta kami. Dan kami percaya esok hari dalam kemurahan Tuhan, kami diberikan kekuatan baru, di hari yang baru dan suasana yang baru. Inilah doa kami Tuhan, dalam Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang telah menebus dosa kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita, kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat beristirahat, tetap berpikiran positif, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan menjadi berkat untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.